mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah mengikuti series ini dari minggu lalu, minggu ini sampai minggu depan juga masih ada, kita masih teaser tentang Ghost to IWK series. Jadi beberapa teman-teman saya yang ahli atau riset di bidang smart watering, ada yang bagian edukasi, ada yang bagian timbangan, dan ada juga yang bagian sensor suhu. Semuanya mengisi series ini dari hari Senin sampai Jumat. Kira-kira seperti itu. Oke. Mungkin saya review lagi sedikit tentang pertemuan kemarin, minggu-minggu lalu. Nah, ini karena fokus saya riset di bidang home automation, jadi saya akan breakdown beberapa produk home auto yang sudah dikembangkan oleh tim PPTIK dan tim PT LSKK. Nah, ini IWK itu yang tadi yang sempat saya bahas, tadi ada IWK itu IoT Workshop Kit. Kemudian ada alat peraga home automation, brandingnya Tekido namanya. Terus juga yang terakhir ada home automation implementasi, atau brandingnya Hyoto. Nah, ini mungkin minggu lalu saya bahas mengenai tentang Hyoto, sekilas tentang home automation. Oke, nah ini gambarnya untuk IWK home automation. Jadi IWK IoT Workshop Kit ini diperuntukkan untuk teman-teman SMK atau mahasiswa yang ingin belajar konsep IoT. Jadi alat IoT-nya ini cukup ringkas, cukup mudah dibawa kemana-mana. Di dalamnya juga sudah ada PCB sensor, ada PCB aktuator juga. Nah, ini sudah mewakili antara sensor dan aktuator gitu. Jadi kalau dari inputnya itu input atau sensornya itu mau saklar, kemudian aktuator atau outputnya itu ya lampu. Ada tambahan juga steker untuk mendeteksi nilai tegangan atau arusnya. Ini disiapkan stekernya. Kemudian ada sensor arusnya juga. Gitu. Jadi kira-kira gambar perangkat IoT-nya seperti ini untuk IWK atau IoT Workshop Kit. Nah, ini ada alat peraga. Tadi sudah saya sebutkan ya, alat peraga. Kurang lebih hampir sama konsep home auto yang diimplementasi ke alat peraga. Alat peraga agak lebih besar sedikit dibanding IWK atau IoT Workshop Kit tadi. Jadi berupa ada beberapa perangkat, ada lampu, ada tombol, ada sirinenya juga. Nah, ini dirakit di dalam di satu meja gitu. Nah, ini ada gambarnya. Nah, ini juga ada di paling kiri itu juga ada server lokalnya yang untuk menggabungkan antara sensor dan aktuator atau lampu dan saklar. Nah, kira-kira gambaran perangkatnya seperti ini untuk alat peraga automation. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk home automation implementasi, gambarannya kira-kira seperti ini. Jadi, nanti akan dipasang di tembok perangkat home autonya. Nanti seperti panel, nanti di dalamnya ada beberapa banyak perangkat sensor atau aktuatornya gitu. Jadi dalam bentuk box seperti panel listrik. Nah, kemudian ini beberapa alat home auto yang sudah dipasang di beberapa tempat. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Yang paling kiri itu yang sudah digabung menjadi 4 channel atau jadi 4 lampu, jadi 4 titik kira-kira. Nah, untuk yang gambar yang di sebelahnya ini yang ada 2 kotak box ini, masing-masing bisa digunakan untuk 1 lampu atau 1 saklar. Nah, ini juga gambar yang paling kanan, ini kita juga sempat diulas di majalah ITB tentang produk inovasi Hyoto oleh
yang diusung dari PPTK ITB. Kurang lebih ya seperti itu penjelasannya Hyoto perangkat home automation berbasis IoT. Nah, ini implementasi yang sudah dipasang di kantor utama Uncrut 516, ini di lantai 2. Oke. Nah, selanjutnya ini juga sudah kita pasang di kantor satu lagi di Lingkar Selatan. Ini juga sudah diimplementasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Pengoperasiannya juga cukup mudah. Nih kita melibatkan teman-teman SMK yang PKL di tempat kita di PT LSKK. Kita ajarkan pertama biasanya alurnya harus ngerti dulu alat perangkat IoT yang kita buat gitu. Kemudian kita coba teman-teman SMK untuk instalasi, kemudian maintenance, baru selanjutnya teman-teman SMK diarahkan untuk merakit perangkat IoT gitu. Oke. Kita kembali lagi ke IWK series atau IoT Workshop Kit series. Nah, ini kemarin untuk stack-stacknya ini saya bagi menjadi 5 bagian, 5 stack. Pertama itu dari yang paling mudah itu center of gravity di level 1 itu masuk ke novice. Kemudian ada environmental sensor di level 2 atau beginner. Kemudian lanjut ke smart card saga level 3 atau kompeten. Terus ada smart watering di level 4 proficient, dan yang terakhir home automation di level 5 atau expert gitu. Jadi teman-teman jika ingin merakit perangkat IoT terutama IWK ini mungkin bisa dimulai dari level 1, level 2, level 3 sampai level 5. Kira-kira gitu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang sudah mengikuti dari hari Senin sampai hari Jumat minggu lalu. Nah, ini pembagian timnya. Teman-teman saya juga yang sudah tergabung. Ada Center of Gravity oleh Mas Daniel. Mungkin kemarin dialihkan menjadi hari Senin. Kemudian Environmental Sensor ada Pak Riza di hari Jumat nanti. Kemudian ada Smart Card Saga, Teh Nina hari Senin. Tapi untuk minggu ini Teh Nina di hari Kamis. Kemudian ada Smart Watering, Kang Fajar di hari Selasa kemarin. Dan saya Home Automation hari Rabu. Gitu, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita breakdown nih home automation dari IWK ini. Nah, ini kalau kita breakdown ini home automation ada saklar digital input di yang paling kiri, di gambar yang paling kiri, di PCB yang warna yang ada Wemos D1 mininya yang disambung dengan saklar. Ini masuk digital input, kemudian di gambar di yang kedua itu ada steker plus sensor arus. Jadi ada digital input dan digital output. Kemudian di PCB yang ketiga itu ada lampu sebagai digital output. Nah, ini mungkin ada video sedikit overview-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai alat home automation. Home automation terdiri dari 2 perangkat utama, yaitu perangkat sensor atau perangkat input, dan perangkat aktuator atau perangkat output. Perangkat sensor merupakan perangkat yang dapat mengirimkan sebuah informasi atau sebuah perintah ke perangkat aktuator. Dan perangkat aktuator merupakan perangkat yang dapat menerima informasi atau perintah yang telah dikirimkan oleh perangkat input atau sensor. Sekarang, mari kita fokuskan ke perangkat input atau sensor terlebih dahulu. Sensor yang digunakan ada sensor saklar dan sensor PZM, yang dimana sensor ini akan men-trigger aktuator dalam kondisi on atau off. Yang kemudian informasi tersebut akan dikirimkan kepada perangkat aktuator. Sedangkan pada sensor PZM akan membaca arus, tegangan,
dan yang lainnya pada output yang dikeluarkan perangkat aktuator steker ketika keadaan menyala. Perangkat aktuator sendiri bisa berupa lampu dan steker, yang dimana perangkat aktuator akan menyala ketika perangkat sensor keadaan on. Sekarang kita ke tahap implementasi. Ambil USB yang sudah terhubung dengan adaptor, lalu hubungkan ke masing-masing aktuator. Yang pertama, aktuator lampu. Yang kedua, aktuator steker. Kemudian, untuk kabel AC yang terhubung dengan power supply, dihubungkan ke sumber tegangan. Untuk perangkat aktuator lampu, akan menyala jika kondisi saklar dalam posisi on, dan lampu akan mati jika kondisi saklar dalam keadaan off. Untuk perangkat aktuator steker akan menyala apabila saklar untuk steker dalam keadaan on. Untuk mengetahui apakah steker telah menyala atau belum, bisa dibuktikan melalui perangkat elektronik. Sebagai contoh, kami akan mengisi daya handphone. Apabila steker telah berfungsi, maka handphone akan mengisi daya. Apabila saklar untuk steker dalam keadaan off, maka steker akan mati dan pengisian pada handphone akan berhenti. Ini kita akan mencoba menyalakan lampu dan steker melalui aplikasi mobile phone yang bisa teman-teman unduh di Play Store. Setelah diunduh, kita bisa langsung membukanya dengan menekan logo aplikasinya. Di sini sudah muncul info yang harus dilengkapi. Yang pertama, masukkan data user yaitu smart home. Lalu, masukkan data password yaitu SSM4RT2 tanda seru. Lalu, masukkan host yang dipakainya. Setelah itu, masukkan data virtual host. Dan untuk hostnya bisa mengikuti yang tertera pada data yang direkomendasikan. Lalu tekan login untuk menyimpan datanya. Bila telah tersimpan, maka akan muncul tampilan depan dari Home Automation Mobile Application-nya. Hal yang pertama yang kita harus lakukan yaitu meregistrasi perangkat trainer kit dengan men-scan QR code-nya. Setelah berhasil, lalu inisialisasikan setiap input yang tertera. Kemudian tekan Add untuk menyimpan. Aplikasi mobile home automation bisa langsung digunakan. Bila ingin menyalakan lampu, bisa menggunakan input saklar, sedangkan untuk menyalakan steker, bisa menggunakan input steker, dan kita bisa melihat arus, tegangan, dan power yang bisa dilihat bagian situ kebutuhan. Sekian penjelasan dari kami mengenai alat home automation. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Oke, itu tadi sekilas video dari teman-teman SMK 1 Cimahi yang kita arahkan untuk membuat perangkat IWK atau IT Workshop Kit Home Automation, dibuat, dirakit, sampai dibuat overview-nya, video, sampai proyeknya selesai. Nah, kira-kira tugas akhir teman-teman SMK waktu PKL di tempat kita tuh seperti itu. Begitu. Oke, mungkin selanjutnya ini ada smart watering. Mungkin ini sudah dibahas di hari kemarin mungkin ya. Kemudian ada juga smart card saga, mungkin besok dibahas oleh Tenina. Kemudian ada Center of Gravity yang sudah dibahas oleh Mas Daniel hari Senin. Kemudian yang terakhir itu ada environmental sensor
yang nanti akan dibahas oleh Pak Riza di hari Jumat. Oke, kira-kira seperti itu overview Ghost to IWK series dari saya. Mungkin bila ada yang mau kita tanyakan atau didiskusikan, boleh di kolom chat atau boleh raise hand. Terima kasih waktunya. Mungkin kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Fahmi sudah memaparkan materi, terus sedikit perkenalan terkait home automation dan IWK series. Boleh silakan jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan boleh melalui kolom chat maupun raise hand jika ingin berdiskusi secara langsung. Mungkin sambil saya share untuk daftar hadirnya juga. Untuk PPT ini PowerPoint-nya pribadi sebenarnya Ibu. Cuma nanti ini izin saya langsung jawab ya, Teh Avanin ya. Ibnu dari SMKN 46. Untuk PPT-nya ini PPT pribadi sebenarnya. Cuma kalau tertarik untuk PowerPoint tentang IWK-nya itu sendiri bisa gabung di SSA di LMS kita itu ssa.lms.lskk.co.id. Benar ya Vanin ya? Coba sambil saya buka ya.